Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini tentang perkataan yang penuh kuasa. Saudara-saudari, Injil hari ini menceritakan kepada kita bahwa Yesus mengusir setan di Kapernaum. Dalam peristiwa ini, hanya dengan kata-katanya, setan dapat keluar dari dalam diri seseorang. Ketika orang-orang lain melihat hal ini, mereka berkata, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Banyak teks kitab suci yang menceritakan mengenai daya dan kuasa Yesus. Tak hanya setan, alam pun taat padanya. Semua ini mungkin terjadi karena daya dan kuasanya senantiasa berasal dari Allah Bapanya. Kita bertanya, mengapa perkataan Yesus itu selalu penuh kuasa, seperti yang digambarkan oleh Lukas dalam Injil hari ini? Sesungguhnya, perkataan Yesus penuh kuasa. Pertama-tama disebabkan oleh karena Yesus menampilkan diri dalam keseimbangan kata dan batin, daya spiritual, dan pesona lahiriahnya. Daya batin yang dimiliki oleh Yesus itu adalah daya batin yang mampu tergerak oleh belas kasihan sehingga mendorong untuk bertindak. Daya spiritual yang dimiliki oleh Yesus adalah daya spiritual yang mampu menjembatani kehendak Allah Bapanya dengan kenyataan hidup harian yang selalu terbingkai dalam berbagai macam nilai yang sangat kompleks. Dan pesona lahiriah yang dimiliki oleh Yesus adalah pesona yang memancarkan secara simpatik, sehingga membuat banyak orang melihat ketulusan, kejujuran, dan rasa belas kasih terpancar dari penampilannya. Pengakuan setan atas kehadiran Yesus jelas menunjukkan pesona spiritual Yesus yang begitu kuat, membuat setan merasa terusik sehingga ia tidak bertahan di hadapan Yesus. Saudara-saudari, perjuangan antara kekuatan roh Yesus dan dunia digambarkan oleh penginjil Lukas dalam konfrontasi dramatis
dengan setan dan roh-roh jahat di rumah ibadat di Kapernaum. Perjuangan antara pikiran Allah dan pikiran dunia ini mewarnai kehidupan orang Kristen. Dengan kata lain, setiap kita dikendalikan oleh dua kekuatan, yaitu kekuatan baik yang berasal dari roh Allah dan kekuatan jahat yang berasal dari roh-roh jahat. Bagaimana kita bisa mengenal dua kekuatan itu? Santo Paulus memberikan petunjuk untuk membedakan Roh Kudus dan roh jahat, yaitu dari buah-buah yang dihasilkan. Semua buah yang baik dan benar pasti berasal dari Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.